Hai teman-teman semua ya, ketemu di sini saya Ratna dan Ijul atau Yulia Sasanti. nah, itu. Kita berdua kali ini ngomongin tentang sesuatu yang udah sangat familiar loh sebenarnya ya, teman-teman, khususnya untuk para leader, yaitu skill komunikasi, tapi bukan komunikasi yang biasa-biasa aja. Sesuatu yang udah sangat familiar ya, bagaimana peran leader dengan anggota timnya, tapi kadang-kadang nggak dilakuin dengan berbagai macam alasan, termasuk satu alasannya adalah kurang latihan kayaknya ya, karena ini skills. Gitu. Yuk kita explore gimana kalau di kelas. Kalau di kelas gimana nih Mbak Ijul pengalaman-pengalamannya Mbak? Oke, Ratna, makasih ya. Ini kalau aku sih di kelas itu Mhm, cukup sering ya dapat pertanyaan kayak mhm. gini nih dari para leader, Gimana gimana? terutama nih kayaknya leader-leader yang relatif baru ya. Jadi baru, Oh, oke. jadi levelnya Mmm, juga masih supervisor gitu ya. oke. Nah, Leader pertanyaan inis-inis lah ya, mhm. gitulah. Tapi nggak ini juga kadang-kadang ada yang ya udah berusia juga sih gitu ya. Oh, heeh, Sering ditanyakan tuh gini, umurnya gimana? ada yang muda banget gitu ya, baru 20-an gitu ya. Millennials gitu ya? Milenial tuh selalu disebut tuh Mhm. milenial. Selalu disebut deh itu, Heeh. bener. Tapi juga di sisi lain ada Mhm. yang udah mau pensiun. Jadi udah setahun ya paling ada Oh. yang setahun 2 tahun lagi, bahkan ada yang beberapa bulan lagi mau pensiun. Gitu betul. Nah, pertanyaan yang Mmm, rasanya cukup sering ya, saya dengar setuju di ya. kelas. Nah, Sama sama. Jadi seringkali satu orang bilang, "Nih, anggota tim saya tuh milenial, suka nyeleneh-nyeleneh," gitu kan ya, "susah diatur, bla bla bla." Terus yang satu lagi bilang, "Ternyata anggota tim saya tuh udah senior Bu, udah senior banget, mau ngomong kita nggak enak." Terus jadi gimana dong ya? Dikasih yang milenial susah, yang dikasih yang di atas juga ngeluh. Rahasianya iya. gimana nih Mbak Izu rahasianya nih? Siapapun tim, anggota tim kita gitu ya di dalam sebuah, Mhm, organisasi, pada mhm. dasarnya tuh yang penting kita harus kenali mereka, ya. Jadi, Kenali mereka, oke. mau dia masih muda, mau dia seusia Mhm, kita, ataupun, mhm, dia juga lebih tua dari kita, intinya mhm, adalah kalau kita kenal ya, mhm. maka kita akan tahu gimana cara menghadapi mereka. Ya. Nah, itu satu poin tuh, Gitu, luar biasa. jadi di sini kenali itu adalah lebih Mhm. banyak nanti arahnya kepada sebenarnya dia, kerja ini buat dia artinya apa sih, ya, Oke, kita gitu. tahu ya motivasinya ya, mhm, Jadi apa yang mendorong dia akhirnya mau bekerja sesuai dengan harapan mhm. dari, kita maupun harapan dari organisasi. Itu yang perlu kita tahu, apakah dia punya Oke. motivasi tertentu ya bekerja di perusahaan ini, Di di sini sebuah perusahaan yang gitu ya. besar, itu apa Iya, sih latar belakangnya. Nah, itu yang perlu kita kenali sebenarnya. yes, Kalau kita betul. tahu karena gini nih, nah pengalaman aja nih, Nak, ya. Mhm, mhm, Dululah zaman saya masih di organisasi juga gitu ya, di institusi, mhm, di korporasi gitu ya. Itu mhm, ada tuh, seseorang gitu ya datang ke kantor aja. Dia karyawan baru lah, relatif baru gitu. Datang ke mhm, kantor aja pas mhm. dilihat mobilnya, mobilnya mobil mahal gitu ya. Waduh. Wah, ini Terus dia nih ya. terus Terus terus? kita kan mikir gitu Mhm. ya, karena kita yang Heeh. junior-junior gitu kan, mikirnya adalah, "Yang penting aku punya kerja, yang penting aku dapat gaji," gitu ya, "yang penting aku nggak minta lagi Mmm. sama orang tua." Lah kalau orang ini apa ya gitu ya, motivasi dia Iya. ngapain itu kerja, Mhm, padahal dia mhm, sendiri mhm. sudah berkecukupan. Nah, Satu kalau lagi orang apa? yang mau pensiun, nah loh, ini juga mengenalinya Nah, beda gimana lagi nih? kayak Ya menurut Bapak kenalinnya gimana gimana ya nih? kalau yang Mhm. mau pensiun gitu, apa yang perlu kita Mmm, kita tahu nih kalau dari mau mereka? kita tahu gitu ya, Heeh. kalau menurut aku tuh kayaknya kita musti gali bahwa, mereka kepengen meninggalkan, nah ini titik tanda Mmm, petik nih, warisan apa ya atau kontribusi mereka tuh pengen dikenal seberapa banyak selama mereka bekerja. Mungkin gitu bisa nggak ya? bener juga ya. Itu, Mhm. satu hal yang, udah lebih spiritual mungkin ya kalau orang yang udah Spiritual, kan kan udah mau selesai, berarti kan umurnya pasti lebih bener senior gitu ya. bener. Nah, jadi Warisan ini nggak ya cuma duit ya, itu dia, itu duit yang ya pasti penting yang ya. semua orang butuh duit lah gitu ya, tapi tidak semata-mata duit gitu loh Tidak istilahnya. semata-mata warisan itu ya, Betul betul. oke.
Nah, itu Jadi kan kita jadi perlu kenali dan motivasi anggota tim kita, even dia lebih muda, milenial ataupun lebih tua, karena dampaknya besar banget untuk memotivasi mereka gitu ya. Dengan ya, kenali dan motivasi itu, jadi bener-bener tahu apa sih yang memotivasi atau tujuan mereka kerja lah gitu ya. ya. Alias kayaknya kita mesti sentuh hatinya, bener nggak sih Mbak Ah, Jul ya? bener, bener. Sentuh Jadi hati orang itu bisa menggerakkan ya. benar. Jadi kalau hatinya udah nyaman Tersentuh gitu gitu ya, ya, nyaman, jadi nyambung gitu ya. benar. Itu insya Allah ya orang itu akan bisa kerja dengan tenang, memberikan yang Benar, terbaik gitu ya, karena benar. nyambung dengan motivasi dirinya. Nah itu yang kita perlu gali di sini loh. Gitu. Nyambung Nah, dengan leader-nya gitu ya. Nah mm-mm. sekarang ketika proses kenali motivasi itu nih Mbak Ijul, itu step-stepnya ada nggak sih? Atau gimana ya cara atau Ya, ya, panduan yang ya, ngelakuin itu gimana? betul. Kata itu. Nah ini ada beberapa tips ya yang kita akan coba Yes. bahas di sini ya. Oke, Yang kita dengerin tipsnya ya, apa aja nih. Pertama. oke. Yang pertama itu yang jelas kita harus secara sengaja ya menyediakan waktunya. Oke, Jadi, sengaja itu nah keywordnya kata ya. kuncinya tuh ya sengaja Keyword. menyediakan waktu. Jadi Hmm. benar-benar kita masukin di agenda kita. Yes, Saya planning ya. betul mau ngobrol sama Ratna hari Mhm. Senin jam 10 sampai jam 10.30. Kenapa harus Hmm. diagendakan? Karena kalau benar-benar diagendakan, saya bikin janji, saya juga akan serius melakukan itu, ya. Nah, Hmm. buat si tim member kita juga, mereka nanti lama-lama merasa, oh bener ya, bosku ini benar-benar nyediain waktu nih untuk aku gitu loh. Hmm. Ya, Rasa itu penting. dihargain ya. Penting banget Betul. ya. Disarankan itu 30 menit. Ya. 30 menit minimal ya. Oh, jadi 30 menit itu adalah waktu yang cukup untuk kita Mhm. ngobrol dengan cukup Yes. dalam. Ya, karena Mhm. kalau 5 menit, 10 menit itu cuma judulnya, yuk bikin kopi bareng, terus hai gitu doang. Hai, Ya, apa kabar? Yuk ya, yuk gitu ya. gitu. Kalau 30 menit itu cukup Mhm. ya untuk kita benar-benar bisa dapat Mendalami sesuatu lah tadi dari ya, dapat pembicaraan sesuatu. kita. Mhm. Itu yang Yes. pertama tuh, Ratna. Apa terus terus kayaknya nih karena kita mau mendapatkan sesuatu dari mereka, kayaknya kita lebih banyak dengerin deh, bener nggak? Ah, benar ya. Hmm. Dengerin itu sesuatu yang kita sering kali bilang ya, makanya dengerin, Mhm. dengerin tapi susah. Ah, pengennya ngoceh aja gitu ya. Kita juga sebagai atasan gitu ya dengan tim member itu suka merasa punya pengalaman lebih banyak, jadi pengennya lebih banyak ngomong. Nah, bener banget Yes. Ratna, poinnya adalah karena kita pengen dapat sesuatu dari mereka, Yes. maka Mhm. kalau kita boleh kasih persentase nih ya, Mhm. Persentase berapa nih? dari 30 menit itu 80%-nya kita mendengarkan. Nah, Silk gitu ya. 80%. Mhm. Nah, itu dia ya. Ada dengerin. Jadi Hmm. telinganya dipasang baik-baik gitu ya, konsentrasi penuh Mhm. dan baru yang 20%-nya kita boleh ngomong. Nah, di sini Oke. ngomong pun nggak sembarang ngomong ya. Mhm. Gimana Kita gimana? tuh Ngomongnya apa yang mesti diomongin dong? nah, 20% itu kita sebenarnya lebih banyak nanti bertanya ya, menanyakan Oke. dengan cara bertanya yang benar ya, supaya Mhm. kita bisa Mhm. dapat banyak. Jadi makanya 80% biarin dia aja yang ngomong Oh, gitu. Nah, oke. ngomongnya juga nggak asal ngomong gitu ya. Tapi Mhm dengan mhm. 20% kita bertanya itu, mudah-mudahan 80%-nya juga isinya bisa terarah. Nah, jadi kita Bener banget. gitu. Oke, aku tuh juga pernah dengar atau pernah baca ya, Mbak Ijul ya, yang kayak Hmm, tadi Mbak Ijul bilang, sebagai leader itu seringkali kita merasa punya pengalaman lebih banyak, jadinya mm-mm, kepengennya kita jump in, kita langsung kasih solusi, nasihat, bla 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 dan hmm, sebagainya. Sebenarnya ya, nggak salah juga, bisa jadi sih sebagai leader tuh kita punya pengalaman lebih itu bisa jadi banget. ya, Tapi, betul. nah disinilah tantangannya bahwa perannya leader tuh
mengembangkan kan ya anggota timnya. Jadi ketika kita menahan diri untuk nggak Hmm, terlalu banyak bicara, justru kita kasih kesempatan nih ke anggota tim kita buat dia berpikir sendiri ya, secara kreatif kan gitu betul, ya. betul, betul. Kemudian dia jadi trust sama kita karena dia merasa didengerin kan gitu ya. Benar. Oke, apalagi nih Mbak Ijul yang mau ditambahkan sebelum Nah, kita nanti akan bicara lebih lanjut lagi. satu Benar. hal tips yang ini penting juga adalah kalau sudah bikin janji harus Nah, ditepati. Alasannya apa coba tepatin. biasanya? Waduh sibuk. Sibuk, panggilan meeting mendadak. Iya. Nah, Yes. jadi sibuk, iya sih sibuk gitu ya, cuman yang Mhm, sibuk itu siapa dan sibuk ngapain. Nah, kita ingat loh ya, mhm. pemimpin itu kan sebenarnya dituntut oleh organisasi adalah Mhm. menghasilkan sesuatu kinerja itu kan bersama tim ya, melalui tim. Bersama tim, Nah, benar, itu. Jadi justru kita harus gimana tim ini bergerak, jangan kita sendiri yang sibuk juga sendiri. Kalau sibuk terus mah benar. ngapain punya tim, bener nggak ya? Punya tim. Iya, udah aja kerja sendiri gitu ya. Iya, Jadi di sini kalau udah menjanjikan yes, itu mhm. harus dipenuhi. Harus ditelepon. Aduh itu Gitu. janji ya, janji Betul. makan malam aja gitu ya sama pasangan kita musti ditepatin juga loh gitu kan Iya. ya. Janji Jadi mau ke mall sama anak-anak juga musti ditepatin loh ya gitu benar, kan. benar. Itu termasuk kita membangun hubungan baik juga kan, kita menepati Yes. janji ya. Jadi Mhm, nanti mhm, mhm. tim kita juga akan lebih respect sama kita. Oh, kalau bos Mhm, aku mhm. bikin janji tuh dia selalu menepatinya, gue seneng banget lah gitu ya. Wah, Dan aduh saya rasanya diperhatiin nih, nih sama atasanku gitu diperhatiin. loh. Mhm. Jadi nggak Memang kan sekedar mhm, kalau nah ini juga nih ya, ini jadi saya keinget terus nih Ratna ya. Orang apaan tuh apaan? kalau gini, kalau diajak ketemu ya, Heeh. nah orang tuh suka mikirnya, "Aduh serem, ini ada apa?" Oh, kalau anggota timnya diajak ketemu leader-nya suka deg-degan Iya, gitu ya? Hmm, jadi itu pasti salah asuh itu ya. aku bikin dosa apa ya gitu. Aku Nah, bikin ini dosa yang apa nih gitu ya. perlu diperhatikan karena kan sebenarnya kita tujuannya pengen kenal lebih dalam ya, Benar dengan benar. anggota tim. Makanya kita perlu waktu tadi, yang cukup untuk mengenali lebih jauh sebenarnya, gitu. Nah, Yes, oke. Jadi kalau apalagi? bisa disimpulin nih obrolan Mmm, kita ya Mbak Ijul ya, sebagai leader, mau anak buah kita, mau anggota tim kita milenial ataupun kolonial iya bener. yang lebih senior, itu rasanya ya hukumnya tuh harus yang nomor satu menjalin relasinya tuh yang heart by heart-nya ada gitu kan Nah, ya. bener, bener, Jadi bener. bener-bener menyentuh hati gitu Ya, kan ya, lewat kenali tadi dengan dalam supaya apa sih, ya supaya hubungannya enak. Kalau hubungannya udah enak itu mau ngobrol apapun atau mendelegasikan tugas bahkan kayaknya bisa lebih ya lebih bebas kita ngomongnya lebih enak gitu kan ya, Mbak, ya. Terus ya, benar. jangan lupa ketika one on one itu di-planning dong, jangan cuma, "Eh, lagi ada waktu nih, yuk ketemuan," dan ketemuan cuma 5 menit, itu mah yuk ya yuk ngopi katanya Mbak Icul tadi ya. Jadi mesti harus di-planning dan harus ditepatin, aduh jangan sampai ya nggak Iya, nepatin janji. benar. Nah, terus kita musti banyak ngedengerin dong ya, ngedengerin supaya bener-bener ngerti gitu kan sebenarnya permasalahan atau kondisinya dia apa sih, kan gitu Nah, ya. bener banget. Nah, nanti berikutnya ya, saya mau ngobrol lagi nih sama Mbak Ijo, mau nanyain ketika proses one on one itu, ada loh hal-hal yang perlu kita latihkan nih, gitu kan ya. Itu Nah, tadi, bener. supaya supaya proses ngomongnya itu bisa lebih banyak lagi. Tadi kan Mbak Ijul bilang tuh, kita harus banyak ngedengerin, tapi ada loh pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarin, kan gitu ya Mbak Ijul ya? Bener, bener. Nah, pertanyaan-pertanyaannya apa nih yang akan dilontarkan? Oke, nanti kita Kita ini ya, tunggu kita sambung episode lagi berikutnya. nanti ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Kalau gitu Ratna, kita udah ngobrol-ngobrol lumayan loh pagi ini ya. Nanti iya, kita sambung asik lagi banget untuk skill-nya apa nih ya. Oke. berikutnya. Sampai ketemu, Ya, terima sampai kasih, ketemu. thank Yo, you. thank you. Dah. Dah.